Assalamualaikum ya waliyullah Bahasatu akum Sayyidisa Masahidu wa batanil arifin Pada sholat syirah Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya malikan zaman wa ya imaman makan wa ya qawma bi amri rahman wa ya warisah kitab wa ya naibah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas samai wal ardi amdatuhu ya nakahni wa kulluhum ahlanhu ya man yamjiru bisidi da'wati wa yudarruhu bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh ila hadisina muqarram sayyidi syekh masyar wa batajil arifin pada surah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurullaha wal ladzina la yadhkurullaha kamasalil hayyil mayyit. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita hormati para alimil ulama, para alimin, para asatidin, para mubaligin, para pemangku khataman, para pemangku manaqib yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para tuan guru sekalian, juga para ikhwan yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa para audiens dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffur dengan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mengamalkan dan melestarikan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Paduka Alam Rahmatan lil Alamin, Habibana wa Nabiyana Rasulul Karim, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kita selaku umatnya yang menganut kepada ajarannya, yang mengikuti kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan dengan barokah dan karomahnya Pemirsa Guru Agung, malam ini sama-sama kita akan belajar memahami kitab Miftahus Sudur. Saya mohon izin dan bimbingannya kepada para tuan guru sekalian. Malam ini saya akan memulai pembahasan kitab
Miftahus Sudur karya pengarsa Guru Agung yakni Syekh Ahmad Shahibul Batal Arifin, yang mana kitab tersebut sudah populer dan sudah dikenal jauh oleh para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Artinya kitab tersebut sudah menjadi pegangan pokok, sudah menjadi pegangan wajib, kebutuhan, keperluan yang harus dipelajari, diamalkan dan dipahami oleh para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Namun saya Al-Fakir sebelum memulai kepada pembahasan pada kitab Miftahus Sudur, saya ingin mengenalkan dulu. Jadi ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenal dulu. Ya minimal tahu namanya dulu. Kan kita kalau mau menjalin hubungan rumah tangga dengan calon istri kita, kan minimal kita harus tahu dulu namanya, paling minimal. Nah, kita mau belajar disiplin ilmu kita, apapun itu kitabnya, apakah Sakbina, apakah Jurumiyah, atau apapun itu, maka paling minimal harus tahu dulu nama kitabnya dan harus tahu dulu siapa yang pengarang kitab tersebut. Nah, kitab Miftahus Sudur ini dikutip dari salah satu mubalik Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa kitab Miftahus Sudur ini diambil dari 9 kitab yang ditulis oleh pengarsa Guru Agung. Tapi kalau pengarsa Wajijen itu menyatakan bahwa kitab Miftahus Sudur ini diambil dari 30 kitab yang masyhur, kitab tasawuf yang sudah dikenal banyak oleh para alim ulama khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Di antara kitab yang ditulis oleh pengarsa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur ini itu dikutip dari 9 kitab. Pertama ada yang namanya kitab Sirul Asror. Kedua dikutip dari kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq. Ketiga diambil dari kitab Jami'ul Usul Auliya. Keempat diambil dari kitab Khazinatul Asrar. Kelima diambil dari kitab Qalaidul Jawahir. Keenam kemudian diambil dari kitab Fathul Arifin. Ketujuh diambil dari kitab Tanwirul Qulub. Kedelapan diambil dari kitab Quyudatir Rabbani. Dan kesembilan diambil dari kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi kitab-kitab tersebut diambil intisarinya, kemudian dirangkumkan oleh pengarsa Abah. Intisarinya, permatanya, mutiaranya dicantumkan ke dalam kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur ini terdiri daripada 6 pasal. 6 pasal ini terbagi 2 juz. Juz yang pertama itu ada 4 pasal. Juz yang kedua itu ada 2 pasal di dalam kitab Miftahus Sudur. Kalau kita melihat secara kasat mata, maka kitab Miftahus Sudur ini memang terlihat tipis, ya, seperti kitab Sulamut Taufik. Kitabnya memang tipis, juga isinya pun tidak terlalu banyak, sedikit, ya. Tapi jangan dianggap kitab yang tipis ini atau kitab yang sedikit ini itu tidak bermakna, tapi melainkan kitab yang tipis ini justru maknanya banyak, yang sangat luas dan yang sangat dalam. Hanya saja kita belum tahu dan kita belum paham makna daripada isi kitab Miftahus Sudur tersebut. Makanya ada kalimat pengarsa Abah itu mengatakan, setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, seluas-luasnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu merasa. Sehingga kitab yang tipis ini pernah menjadi keraguan ataupun ejekan dari salah satu
guru besar di universitas ternama di Malaysia. Kemudian beliau menyampaikan kepada salah satu wakil talqin Pangarsa Abah yang biasa kita panggil atau yang biasa terkenal dengan sebutan Pak Guru Juki, atau nama aslinya Haji Muhammad Juki Asuja. Kemudian sang profesor tersebut mengatakan, kitab apa ini tidak menarik, kitabnya aja tipis, kitabnya aja isinya sedikit. Itu menjadi ejekan oleh seorang guru besar di salah satu universitas ternama di Malaysia. Kemudian ditimpal oleh Pak Guru Juki tersebut, baik, kalau memang ini kitab tidak ada apa-apanya, kalau memang ini kitab tidak ada istimewa-istimewanya, mari kita uji. Kita bakar kitab ini. Kalau memang kitab ini terbakar, maka kitab ini tidak ada istimewa-istimewanya. Kemudian Pak Guru Juki mengambil korek dihidupkan, kemudian ujung kitabnya ini, ujung kertasnya ini dibakar oleh Pak Guru Juki. Begitu dibakar, ternyata tidak terbakar. Bahkan sampai bolak-balik 6 kali tetap saja tidak terbakar kitabnya. Kemudian kalau memang merasa kurang puas sang profesor, baik, kita pergi ke laut, kata Pak Guru. Tapi sebelum kita pergi ke laut, mari kita uji dulu di salah satu ember yang berisikan air. Kemudian ember diisi air, kemudian kitab ini ditaruh di atas air, di atas ember yang berisikan air. Ternyata kitabnya tidak tenggelam. Kemudian oleh Pak Guru Juki ini, Tuan Guru Juki ini ditenggelamkan. Begitu ditenggelamkan, diangkat kembali kitabnya. Ternyata dicek, satu kertas pun, satu lembar pun tidak basah. Artinya kitab Miftahul Sudur ini sudah menjadi bukti bahwa kitab ini bukan kitab biasa, melainkan kitab yang sangat luar biasa. Kenapa disebut sangat luar biasa? Karena dalam sejarah penulisannya, dalam sejarah penyusunannya kitab Miftahul Sudur ini, kata Pangarsa Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, salah satu putranya Pangarsa Abah, beliau mengatakan bahwa Pangarsa Guru Agung menyusun kitab Miftahul Sudur ini bukan hanya sekedar ditulis, melainkan diuji coba dulu, dianalisa dulu, dikaji dulu, diamalkan dulu, dan dirasakan dulu oleh Pangarsa Guru Agung. Jadi dari mulai nama kitabnya, nama kitab Miftahul Sudur, sampai kepada moto yang ada di dalam kitab tersebut, sampai kepada finish akhir kitab Miftahul Sudur tersebut, itu diuji coba dulu oleh Pangarsa Guru Agung. Berapa waktunya mencoba atau menguji kitab tersebut dirasakan oleh Pangarsa Guru Agung? Itu diamalkan, diuji coba, dikaji dulu selama 22 tahun. Bayangkan, oleh Pangarsa Abah, kitab yang ditulis, yang disusun oleh Pangarsa Guru Agung Miftahul Sudur ini memakan waktu selama 22 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Saya punya ciptaan buku, saya sudah menulis buku sampai 6 buku sampai sekarang, hanya saja belum dirilis. Itu saya membuat buku ya, hanya memakan waktu paling lama 1 tahun. Seperti contoh skripsi paling hanya 3 bulan 4 bulan. Tapi kitab Miftahul Sudur ini yang kita lihatnya ya tipis, kemudian isinya mungkin sedikit, tapi memakan waktu selama 22 tahun diuji dulu oleh Pangarsa Abah. Makanya kitab ini bukan kitab sembarangan, tapi kitab yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Para ikhwan rahimakumullah, saya ingin bertanya kepada para ikhwan, apakah para ikhwan yang hadir di sini pernah ke Suryalaya? Pernah kan? Apakah para ikhwan sudah punya kitab Miftahul Sudur? Punya? Apakah kitab Miftahul Sudurnya sudah dibaca? Belum. Mungkin ada, tapi sebagian.
Nah, saya ingin bertanya, apa nama lengkapnya kitab yang disusun oleh pengarang? Nah, ini banyak para ikhwan yang belum, mungkin yang tidak tahu nama lengkap daripada kitab Miftahus Sudur. Jadi kitab yang disusun, kitab yang ditulis oleh Pengarsa Agung itu memiliki dua nama. Ada nama pendeknya, ada nama lengkapnya. Nama pendeknya adalah Miftahus Sudur. Nama panjangnya adalah Miftahus Sudur fi bayani dzikrillahi rahimil ghafur. Itu nama lengkapnya, nama panjangnya kitab Miftahus Sudur. Apa makna daripada kitab tersebut? Adalah kitab yang membahas dalam rangka zikir kepada Allah Ar-Rahimi, yang mana memiliki sifat kasih sayang. Jadi penuh dengan kasih sayang. Al-Ghafur, kitab yang memiliki keluasan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini sebenarnya ada hubungannya dengan amalan zikir yang lima waktu oleh para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surabaya, yang diamalkan, yang diajarkan, yang dikerjakan oleh para ikhwan sekalian. Apa itu contohnya? Zikir Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Sahabat mengajarkan istighfarnya dengan menggunakan kalimat Ghafurur Rahim? Sebab ada hadis Nabi SAW yang diambil dari kitab Sahih Muslim yang kalimatnya Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis kutsinya itu, rahmatku melampaui atau rahmatku mengalahkan daripada kemurkaanku. Artinya kasih sayang Allah, rahmat Allah, kelembutan Allah itu lebih didahulukan, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada kegagahannya. Kita kan sebelumnya waktu belum berthariqah istighfarnya apa? Astagfirullahaladzim. Biasanya kan seperti itu di masjid-masjid umum, di musola-musola umum, atau kita sebelum berthariqah tadinya mengucapkan istighfarnya astagfirullahaladzim. Tapi kenapa Pak Sahabat justru malah memberikan amalan istighfarnya astagfirullahaladzim? Sebab tadi hadis Nabi SAW, rahmat Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih diunggulkan daripada kegagahannya. Sifat jamal Allah lebih diutamakan daripada sifat jalalnya Allah. Contoh, ada seorang anak itu biasanya lebih dekat kepada bapaknya, apa lebih dekat, lebih akrab kepada ibunya? Biasanya seorang anak lebih dekat kepada bapaknya apa kepada ibunya? Ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu itu memiliki sifat jamal, sifat kelembutan, sedangkan bapak itu memiliki sifat jalal, sifat kegagahan. Nah, jadi hubungannya kitab Miftahus Sudur ini adalah kitab yang konsisten, kitab yang memiliki pendirian, kitab yang punya prinsip yang tidak keluar dari amaliyah zikir yang diamalkan oleh ikhwan akhwat EKM Pesantren Surabaya. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa Pengarsa Abah itu menyusun kitabnya itu tidak sembarangan, tapi hasil daripada berdasarkan pengamalan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji coba, berdasarkan mujahadah. Jadi kalau ada ayat atau kalimat yang dicantumkan di dalam kitab Miftahus Sudur itu oleh Pengarsa Abah diamalkan dulu, diuji coba dulu, dikaji dulu, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi kalau ditanya kita para ikhwan akhwat sekalian,
Kalau ditanya apa inti dari kitab Miftahus Sudur, inti daripada kitab Miftahus Sudur itu adalah kitab yang berisikan tentang zikir kepada Allah yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi sebenarnya dari nama kitabnya saja kita sudah bisa melihat, sudah bisa mencerna, sudah bisa menilai bahwa nama judul kitabnya saja sudah sangat istimewa. Namanya saja, nama judul kitabnya saja sudah sangat luar biasa, sudah luas maknanya, sudah dalam maknanya, apalagi isi daripada kitabnya. Namanya saja sudah sangat istimewa, maknanya begitu sangat luas dan dalam, apalagi isi daripada kitab tersebut. Alhamdulillah. Jadi para ikhwan rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada pengenalan. Apa itu Miftahus Sudur? Miftahus Sudur itu terdiri daripada dua kata. Pertama ada yang namanya miftah, kedua ada yang namanya sudur. Miftah itu artinya kunci, pembuka, sedangkan sudur adalah jamak mufradnya daripada dada. Kalau digabungkan Miftahus Sudur berarti kunci pembuka dada. Apakah dada tersebut ditujukan kepada manusia? Ya. Bahkan bukan kepada manusia tapi kepada semua manusia. Ya. Sedangkan sudur kalimat atau kata yang menunjukkan bagian terluar yang ada pada diri manusia. Namun dada yang dimaksud bukan dada ini, tapi dada yang secara maknawiyah, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Makanya dalam surat Al-Insyirah itu dikatakan alam nasro laka sodro. Bukankah telah aku bukakan dadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dada ini itu berfungsi untuk membuka, dada berfungsi untuk menutup, dada berfungsi untuk melapangkan, dada juga berfungsi untuk menyempitkan. Sedangkan kolbu itu berfungsi untuk membolak-balikan. Makanya ada doa yang sering kita dengar kalimatnya, Allahumma ya muqalliban qulubi tsabbit qalbi, wahai zat yang membolak-balikan hati. Hadis ini hadis Tirmidzi, hadis Ahmad, hadis Hakim, kemudian hadis riwayat Muslim. Jadi para ikhwan rahimakumullah, sudur itu ungkapan jamak daripada qalbun, daripada fuad, daripada syagok, daripada lub, daripada syir. Sebagaimana dalam hadis kutsinya dikatakan bahwa di dalam diri anak Adam itu ada yang namanya sodron, sudur. Wa fi sodri qalban, wa fi qalbi fuadan, wa fi fuadi syagopan, wa fi sagopi luban, wa fi lubi syiron, wa fi syiri anak. Jadi lapisan-lapisan yang tadi ya, lapisan-lapisan yang tadi itu disederhanakan, disimpelkan, dimudahkan dengan kalimat sudur. Jadi sudur itu bukan hanya yang terdapat di luar saja, melainkan apa yang ada di balik sudur tersebut. Artinya manusia kalau mau sampai ibadah kepada kolbunya, atau dia mau sampai kepada lapisan kolbunya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Manusia kalau ingin bisa ma'rifat dengan lapisan fuadnya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Manusia pengen bisa mahabbah dengan lapisan sakopnya, maka sudurnya harus bisa dibuka dulu. Jadi selama sudur itu belum bisa terbuka dan selama sudur itu belum bisa dibuka, maka lapisan-lapisan yang tadi itu tidak bisa dilewati. Lapisan kolbu, lapisan fuad, lapisan sagok, lapisan lub, lapisan sir, itu
itu tidak bisa dilewati, tidak bisa ditembus kalau sudurnya tidak bisa dibuka ataupun terbuka. Pertanyaannya, bagaimana supaya sudurnya itu terbuka? Maka harus pakai kunci. Contoh, kita mau masuk rumah, rumahnya pintunya terkunci, di dalamnya banyak barang-barang berharga, ada motor, ada televisi, ada uang, ada berlian, ada emas intan permata, ada kulkas dan lain-lain, tapi pintu rumahnya terkunci. Kira-kira bisa nggak masuk? Nggak bisa. Kita mau menghidupkan motor, mau menghidupkan mobil, mau mengendarai motor supaya motor tersebut jalan, mau mengendarai mobil supaya mobil tersebut jalan, tapi nggak ada kuncinya. Kira-kira bisa nggak hidup? Nggak bisa. Maka harus memakai kunci. Semua yang ada di dunia ini itu semuanya pakai kunci. HP kalau pakai kata sandi, kalau nggak tahu kuncinya, bisa nggak dimainin? Nggak bisa. Maka harus tahu kuncinya. Harus dibuka dulu kuncinya. Maka kesimpulannya, ibadah supaya bisa sampai kepada Allah, sholatnya supaya bisa sampai kepada Allah, zikirnya supaya bisa sampai kepada Allah, supaya bisa sampai kepada lapisan kolbu, lapisan kuat, lapisan sagot, kepada lapisan ruh, lapisan C sampai kepada lapisan anak, maka syaratnya harus dengan kunci. Kalau sudah tahu kuncinya, barulah bisa melewati lapisan-lapisan tersebut. Lalu bagaimana supaya sudur itu tahu kuncinya dan bisa dibuka sudurnya, dadahnya? Maka ilmunya, garansinya, syaratnya harus dengan talqin. Kalau dengan talqin, maka sudurnya barulah bisa terbuka. Dengan talqin, sudurnya baru bisa dibuka. Bagaimana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mafhumnya mengatakan bahwa la yasulu musyahadah, tidak akan sampai kepada musyahadah, gak bakalan nyampe kepada musyahadah. Kita ibadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bakalan nyampe illa ditalqin min ahlihi, kecuali ditalqin oleh ahlinya. Jadi talqin itu adalah kunci untuk bisa membuka sudur, untuk bisa membuka dada. Jadi para ikhwan rahimakumullah, saya mungkin sedikit membaca dalam kitab Jami' Ushul Auliya bahwa insya Allah nanti kita akan sampai kepada pasal ketiga, kepada pembahasan sana, bahwa disebutkan bahwasanya seseorang yang mantap di dalam dzikir hobinya itu, maka dia harus mengenal dulu ruhnya. Ya. Jadi dia harus tahu ruhnya. Orang yang sudah mengenal ruhnya, maka dia akan bisa melewati yang namanya qalbu. Nah, jadi sebenarnya Miftahus Sudur ini adalah terapi sebenarnya. Miftahus Sudur ini sebenarnya adalah obat penyembuh, syifa. Jadi bukan hanya sekedar obat, tapi juga penyembuh. Karena ada obat yang tidak bisa menyembuhkan, tapi ini sekaligus obat, sekaligus penyembuh. Nah, kalau sudah dia mengenal kepada ruhnya, maka dia akan bisa melewati 4 lapis ruh. Ruh pertama yaitu ruh jismani, maka dia akan bisa melewati kepada lapisan ruh jismani. Yang kedua ruh rohani, maka dia akan bisa melewati kepada ruh rohani. Yang ketiga ruh sultani, maka dengan Miftahus Sudur dia akan bisa melewati kepada ruh sultani. Yang keempat ruh qudsi, dengan Miftahus Sudur dia akan bisa sampai kepada ruh qudsi. Jadi sebenarnya pada kesimpulannya, kitab Miftahus Sudur ini adalah untuk bisa melewati ruh-ruh yang tadi, untuk bisa melewati, menembuskan kepada lapisan-lapisan yang tadi, untuk bisa membukakan kepada kolbunya yang tadi yang masih tertutup. Akalnya bisa terbuka,
ruhnya bisa terbuka, jismaninya bisa terbuka. Dengan apa? Dengan Miftahus Sudur. Juga Miftahus Sudur ini adalah kunci di alam mulki. Kalau sudah kuncinya terbuka, maka dia akan bisa melewati kepada alam malakut. Kalau malakutnya sudah terbuka, maka dia akan bisa sampai kepada alam jabarut. Kalau alam jabarutnya sudah terbuka, maka dia akan bisa kepada alam lahut. Jadi sebenarnya kitab Miftahus Sudur ini bukanlah kitab biasa, melainkan kitab yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kitab Miftahus Sudur, Pangersa Abah menciptakan, ya, Pangersa Abah membuat, Pangersa Abah itu menjadikan manusia itu menjadi manusia usul ilallah, kembali kepada Allah. Nah, jadi Miftahus Sudur ini adalah kitab yang sudah diuji oleh Pangersa Abah sehingga Pangersa Abah bisa sampai ke alam lahut. Dengan kitab Miftahus Sudur ini diuji oleh Pangersa Abah sehingga Pangersa Abah bisa sampai kepada alam jabarut. Dengan kitab Miftahus Sudur ini sehingga Pangersa Abah bisa sampai kepada alam malakut. Dengan kitab Miftahus Sudur ini sehingga Pangersa Abah mengolah jiwanya, mengolah ruhnya, mengolah kolbunya, mengolah dirinya dengan kitab Miftahus Sudur. Jadi sebenarnya kitab ini adalah kitab olahan, kitab untuk bisa memproses bagaimana manusia itu bisa sampai kepada Allah, bagaimana supaya ibadahnya itu sampai kepada Allah. Dengan kitab Miftahus Sudur, bagaimana manusia bisa sampai kepada kolbunya, bagaimana manusia bisa sampai kepada sakoknya, bagaimana manusia bisa sampai kepada fuadnya, bagaimana manusia bisa sampai kepada ruhnya, dan bagaimana manusia bisa sampai kepada lapisan sirrinya. Maka kemudian barulah manusia bisa mi'raj sampai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menilai atau kita mencerna atau kita bisa melihat daripada isi kitab Miftahus Sudur ini, maka kita akan menjadi manusia yang soleh. Jadi moto kitabnya saja sebenarnya sudah diambil dari ayat Asyam, surat Asyam ayat 9, Qad aflaha man zakkaha. Jadi sebelum Pangersa Abah memulai pembahasan dengan bismillah, dengan muqaddimah, Pangersa Abah mencantumkan dengan kalimat surat Asyam ayat 9, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini insyaallah pembahasan moto akan kita kaji bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya adalah kitab Miftahus Sudur ini adalah kitab yang bisa membawa murid-murid Pangersa Guru Agung, yang bisa membawa para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suraya menjadi manusia yang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan manusia itu soleh, yang menjadikan manusia itu takwa kepada Allah, yang bisa menjadikan manusia ikhlas ibadah kepada Allah. Karena kitab Miftahus Sudur ini sudah diuji coba dulu oleh Pangersa Abah, dianalisa dan dikaji, diolah, diamalkan berdasarkan pengalamannya, memakan waktu selama 22 tahun. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi